Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini kembali Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya dalam majelis ilmu, dalam majelis ibadah. Semakin berat perjuangan seseorang menuju ibadah dalam beramal, semakin besar pula lah pahala yang dia dapatkan dari sisi Allah. Rintangan demi rintangan dia tempuh untuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Semakin berat ujian atau amalan yang dikerjakan oleh seseorang, maka semakin besar pula lah pahalanya. Dicontohkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seseorang yang dia bersedekah, ya, dia susah payah mengumpulkan 10.000 rupiah itu. Kemudian jazakallah khair ya, barakallahu fi. Kemudian dia mewakilkan seseorang untuk memberikan 10.000 rupiah tersebut kepada fakir miskin yang hanya di depan rumahnya datang seorang fakir tersebut, ya. Mana yang lebih besar di sini pahalanya? Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia yang mengumpulkan 10.000 rupiah tersebut dengan susah payah lebih besar pahalanya daripada yang mengantarkan uang tersebut kepada yang berhak, karena cuma buka pintu rumah dia berikan. Berbeda dengan seseorang yang dia mudah untuk mendapatkan uang 100.000 misalnya, 1 juta misalnya, mudah dia mendapatkan uang. Kemudian dia wakilkan seseorang untuk memberikan uang tersebut kepada yang berhak, sampai dia tempuh jalan yang sangat jauh, ya, melintasi sungai misalnya atau bukit-bukit yang seperti ini. Mana yang lebih besar pahalanya? Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Ya, yang paling berat dalam beribadah, dia yang lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Nah,
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita ya. Karena sangat besar anugerah ketika seseorang bisa dimudahkan untuk sholat berjamaah di masjid, terlebih tidak terluputkan takbiratul ihram bersama imam. Anugerah yang sangat besar. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam tidak dapat diganti dengan seberapa banyak pun amalan-amalan sunnah, dari itu puasa Senin Kamis, atau qiyamul lail, atau sedekah bermiliar, beratus juta. Takbiratul ihram bersama imam jauh lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Insyaallah malam ini yang akan kita bahas adalah tafsir untuk al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf terputus yang ada di awal surat. Ya, tentunya tidak lama kita bahas dan kita akan lanjutkan dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik. Setelah kita selesai bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa biidznillah, dengan izin Allah, tafsir surat Al-Fatihah, kita lanjutkan pada surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah. Nah, surat kedua di dalam dalam Al-Qur'anul Karim yang dibuat urutannya oleh Utsman ibn Affan, itu ya. Yang dibuat urutannya oleh siapa? Utsman ibn Affan. Karena itu mushaf yang kita pegang adalah mushaf Utsmani. Utsman ibn Affan, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, beliau yang membuat urutan surat ya, untuk, sudah dibahas ini di awal-awal kajian tafsir, untuk urutan ayat itu tauqifi, yaitu langsung Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, bukan ijtihad Rasulullah atau para sahabat atau para ulama-ulama Quran. Apalagi susunan kata yang ada di dalam Al-Quran, penyebutan nama-nama Allah di akhir, wa huwas samiul basir, wa huwal latiful khabir, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sedangkan urutan surat, maka yang tersebar ini ya, yang tersebar di kalangan kaum muslimin, dibuat oleh Utsman ibn Affan ketika usai perang Azerbaijan. Usai perang Azerbaijan di zaman Utsman ibn Affan, Rusia, penaklukan negeri sudah sampai ke Rusia sana, Uni Soviet, Azerbaijan. Nah, di saat itu kaum muslimin mereka khilaf. Mereka mengatakan mushaf kami lebih baik daripada mushaf kalian, karena di sana ada mushaf yang urutannya dibuat oleh Abdullah ibn Mas'ud, Ali bin Abi Thalib ya. Ada sebagian dimulai dengan surat-surat Makkiyah, disesuaikan dengan urutan turunnya Al-Quran. Baik. Hudzaifah ibnul Yaman menyampaikan perselisihan kaum muslimin tersebut kepada Utsman ibn Affan. Kemudian Utsman ibn Affan memerintahkan untuk menyatukan penulisan Al-Quran, dan beliau yang membuat urutan surat ya. Surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, seperti itu. Yang Rasulullah baca saja ketika beliau sholat lail, qiyamul lail, tahajud, urutan surat yang beliau baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan kemudian Ali Imran. Jelas ini ya. Tetapi kalau di urutan mushaf yang kita baca Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Ya, bukan tanpa dalil juga Utsman ibn Affan menyebutkan surat Ali Imran setelah Al-Baqarah. Ya, banyak juga dalil dari Nabi SAW penggandengan dua surat ini, Al-Baqarah dengan Ali Imran. Nah, nanti akan dijadikan dua surat ini bagi mereka yang selalu membacanya
sering mengulang Al-Baqarah dan Ali Imran ka'annaha ghayayatan aw ghamamatan. Nanti dua surat tersebut akan Allah bentuk ya pahalanya, bukan suratnya, bukan Al-Qur'an, tetapi pahala dari dia membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi awan gelap yang menaungi dia dari teriknya panas ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Ya. Dalam riwayat yang lain, ghayayatan yaitu kumpulan burung. Ya, kumpulan burung terbang kemudian meneduhi orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran tersebut. Jadi ada keutamaan untuk seseorang dia membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu jugalah yang menjadi sebab kenapa Utsman ibn Affan meletakkan Ali Imran setelah apa? Al-Baqarah. Intinya ijtihad yang buat oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, jadi untuk urutan surat boleh kita acak membacanya. Jelas ini ya? Mungkin setelah kita membaca Ali Imran boleh kita membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Al-A'raf. Dalam satu rakaat nih imam membaca setelah misalnya qul huwallahu ahad, dia baca qul ya ayyuhal kafirun dalam satu rakaat. Ya, boleh saja. Jelas ini? Tetapi untuk urutan ayat tidak boleh dibalik-balik. Misalnya qul huwallahu samad, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahu samad. Nah, yang seperti itu hukumnya haram. Karena ada sebagian pesantren juga justru ya bahkan katanya sebagai bentuk keistimewaan pesantren tersebut bisa membaca Al-Qur'an terbalik. Membaca Al-Qur'an terbalik dari ayat terakhir sampai Al-Fatihah. Maksudnya ayat dari minal jinnati wan nas. Gimana? Anaknya enggak bisa tuh membaca surat An-Nas dari akhir sampai awal. Itu haram hukumnya. Apa hukum membaca Al-Qur'an seperti itu? Hukumnya apa? Haram. Ya. Karena tauqifi, urutan ayat adalah tauqifi. Apa arti tauqifi? Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganggu gugat. Ya, sedangkan urutan surat itu boleh tidak berurutan. Karena itu adalah ijtihad dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan telah disampaikan pada awal-awal kajian tafsir, ditanyakan kepada Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, ya Syekh, bagaimana kalau seandainya sekarang ini ada orang mempunyai dana besar mau mencetak Al-Qur'an dengan urutan Abdullah ibn Mas'ud atau Ali bin Abi Thalib, bukan menurut mushaf Utsmani. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tidak boleh yang seperti ini untuk menyatukan kaum muslimin, jangan sampai terjadi lagi khilaf ya setelah disatukan oleh Utsman ibn Affan, karena masih ada peninggalan mushaf Abdullah ibn Mas'ud, mushaf Ali bin Abi Thalib. Kalaupun ya memang itu benar adanya dan bacaannya pun sebagian berbeda, seperti ini misalnya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Seperti itu. Abdullah bin Mas'ud membacanya wadz dzakari wal untha. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz dzakari wal untha. Itu bacaan Abdullah bin Mas'ud dan sahih. Bukannya itu bacaan yang syadzah. Jadi ada bacaan memang sebagian qari membaca bacaan yang syadz, bacaan yang menyelisihi para ulama qurra, yang tidak benar periwayatannya sampai kepada Nabi SAW. Kalau ini memang benar periwayatannya sampai kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Jibril dengan 2 riwayat. Ya, walladzi khalaqadz dzakara gimana gitu ya? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ada yang seperti itu, wahyu turun kepada Nabi SAW. Ada juga riwayat wadz dzakari wal untha. Dua-duanya sahih, di Sahih Bukhari malah. Di Sahih Bukhari. Ya, walaupun sebagian ulama membolehkan bacaan seperti itu, tetapi wallahu a'lam
yang rajih pendapat tidak boleh itu dibaca karena sudah disatukannya kaum muslimin dengan mushaf Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jelas ini insyaallah ya. Baik. Pernah juga memang Umar bin Khattab sampai mencekik Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu membaca surat Al-Furqan berbeda dengan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Jadi Mu'adz ibn Jabal membaca surat Al-Furqan berbeda nih dengan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Akhirnya selendang Umar diikat ke leher Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal, khudil Qur'an min arba'ah. Ambillah oleh kalian Al-Quran itu dari 4 sahabat. Siapa saja itu? Siapa masih ingat? Siapa? Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Siapa? Salim Maula Hudzaifah. Satu lagi. Betul. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Mu'adz ibn Jabal, yang ketiga Salim Maula Hudzaifah, yang keempat ya Ka'ab ibn Malik. Bukan. Ka'ab ibn Malik itu syair, penyair terhebat Nabi SAW. Ka'ab ibn Malik, Abdullah bin Rawahah, kemudian yang ketiga adalah Hassan ibn Thabit. Hassan, bukan Hasan ya. Hassan ibn Thabit. Ini syair syu'ara Nabi SAW. Kalau yang tadi satu lagi siapa? Ubay ibn Ka'ab. Nah, khudil Qur'an min arba'ah, kata Nabi SAW, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Salim Maula Hudzaifah, dan Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab mendengar bacaan surah Al-Furqan dari Mu'adz bin Jabal lain dengan yang Rasulullah ajarkan kepada Umar bin Khattab. Langsung diikat leher Mu'adz bin Jabal ini. Orang menghadapi Umar, ya gimana lagi ya, ikat-ikat lah. Akhirnya ditarik oleh Umar bin Khattab, dibawa ke Rasulullah SAW. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berkata Umar, ya Rasulullah, orang ini dia membaca surat Al-Furqan berbeda dengan yang kau ajarkan kepadaku. Coba baca wahai Mu'adz. Dibaca oleh Mu'adz bin Jabal, seperti ini diturunkan memang. Coba baca wahai Umar. Dibaca oleh Umar, seperti ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada apa? Ada periwayatan, ya, ada riwayat berbeda memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya wa idza ja'akum ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, dalam riwayat qiraah yang lain fatathabbatu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatathabbatu. Sebenarnya maknanya sama, dan dua qiraah ini pun sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini untuk urutan Al-Qur'an yang ada di mushaf kita dibuat oleh Utsman ibn Affan. Berbeda periwayatan qiraatnya, beda lagi itu. Ya, periwayatan qiraatnya, qiraat ada 7. Ya, ada 7. Rasulullah minta tambah lagi kepada Jibril, sehingga Jibril memberikan 7 cara membaca Al-Qur'anul Karim. Karena sebagian lahjah Arab tidak atau berat lisan mereka untuk membaca yang seperti itu. Misalnya ya ayyuhan nabiyyu, susah bagi mereka, enggak bisa mereka membaca ya ayyuhan nabiyyu. Ditasydid ya-nya, susah bagi mereka. Akhirnya dibaca ya ayyuhan nabiyyu. Ya, hamzahnya kelihatan, jadi mad wajib muttasil. Ya. Dan itu sahih seperti qiraah Warsh. Ya, Warsh an-Nafi'. Nah, satu guru mempunyai 2 murid. Seperti misalnya Nafi' mempunyai 2 murid, Warsh dan Qalun. Kita nih, Hafs an Asim. Asim mempunyai 2 murid, yang satu Hafs, yang satu Syu'bah. Ya, yang paling mirip dengan riwayat Hafs adalah Syu'bah. Baik. Ada 14 qiraat bahkan jadi. Dengan itu berarti ada berapa qiraat? Ada 14. Nah, orang yang bisa menghafal qiraat sebanyak itu berarti dia sudah menghafal 14 Quran. Tapi sayang ya, mendingan dia hafalkan Al-Quran satu saja, kemudian dia hafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Ibn Majah, ya. Perbanyak hafalan hadis. Selain dia
menyelesaikan hafalan Qur'annya, ya, fahfadhu fakulu hafidhin imamu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, banyaklah kalian menghafal karena yang paling banyak hafalannya dia yang menjadi imam. Seseorang seorang dai atau seorang yang dia mau menyampaikan agama, apa yang mau dia sampaikan kalau seandainya dalil dia tidak hafal? Jelas ini? Karena sumber agama adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kalau seandainya tidak banyak hafalan Al-Qur'an dan hadisnya, apa yang akan dia sampaikan kepada orang-orang? Menurut saya, menurut hemat saya, menurut kelompok, menurut keterangan, menurut ustadz ini, menurut agama jadinya disandarkan bukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jelas ini? Disinilah banyak kerusakan. Ya, muncul kerusakan pada kaum muslimin, pada mereka yang tidak ada hujjah agama mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Baik. Nah, kita masuk pada pembahasan ayat pertama ya di surat Al-Baqarah. Nah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah. Ayat pertama di surat Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Apa makna Alif Lam Mim? Di ayat yang lain, di surat lain Allah Subhanahu wa taala membuka suratnya dengan Alif Lam Ra. Ada Alif Lam Mim Ra. Ada Qaf, Nun, Shad, Kaf Ha Ya Ain Shad, Ha Mim. Nah, ada 14 huruf yang tidak diulang ya. Ada 14 huruf. Disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus di awal surat. Ada 29 surat yang diawali dengan huruf al-muqatta'ah. Ada 29 surat dari 114 surat dalam Al-Qur'an. 29 suratnya dimulai dengan huruf al-muqatta'ah. Nah, dan jumlah huruf al-muqatta'ah tersebut ada 14 surat. Ada 14 apa? Huruf, afwan. Jumlah huruf al-muqatta'ah ada berapa? Ada 14. Apa saja itu? Ya, kalau dibuat banyak sebagian ulama qurra, ya ulama tajwid, mereka memudahkan untuk menghafal apa saja huruf-huruf yang ada di awal setiap surat yang huruf al-muqatta'ah tersebut. Ada yang mengatakan nasso hakimun qati' lahu sir, ya, yaitu yang pertama nun, yang kedua shad, yang ketiga ha, yang keempat kaf, yang kelima ya, yang keenam mim, yang ketujuh qaf, yang kedelapan alif, yang kesembilan ta, yang kesepuluh ain, yang kesebelas lam, yang ke-12 ha besar, yang ke-13 sin, yang ke-14 ra. Nun, shad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin dan ra. Ya, ada yang dengan satu huruf seperti nun, shad, qaf,
Ada yang dengan 2 huruf, Toha, Yasin. Ada yang dengan 3 huruf, Alif Lam Mim. Ada yang dengan 4 huruf, Alif Lam Mim Ra. Ada yang dengan 5 huruf, Kaf Ha Ya Ain Shad. Cara bacanya gitu ya. Tapi nanti itu di hukum tajwid sebenarnya. Ada yang dibaca 2 harokat, ada yang harus dibaca berapa? 5 harokat. Jadi tidak boleh misalnya dibaca yang panjang, yang 5 harokat menjadi 2 harokat. Barakallahu fikum. Nah, kitab yang Anda baca ini adalah Tafsir Adwaul Bayan. Ya, kitab yang Anda jadikan rujukan untuk membahas tafsir Alif Lam Mim adalah Tafsir Adwaul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala, ya, Muhammad Al-Amin ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala, dari Syanqit Afrika. Ya, dulu ini termasuk dari ulama-ulama Quran awal di Arab Saudi. Ya. Nah, beliau membuat tafsir namanya Adwaul Bayan. Ini anak beli yang 1 jilid, sebenarnya ada 6 sampai 7 jilid. Dibuat 1 jilid tebal ini. Beliau menafsirkan alif atau huruf al-muqatta'ah itu di surat Hud, bukan di surat Al-Baqarah. Ya, beliau menyebutkan tafsir huruf al-muqatta'ah itu di surat Hud, bukan di surat Al-Baqarah. Nah, di sini beliau mengatakan, wa inna ma akharna al-kalam 'ala al-huruf al-muqatta'ah ma annahum marrat suwar mufattahah bil huruf al-muqatta'ah kal Baqarah wa Ali Imran. Sesungguhnya sengaja kami akhirkan tafsir tentang huruf-huruf yang terputus, ya, di surat Hud ini, padahal sudah lewat beberapa surat yang dimulai dengan huruf-huruf terputus seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Yunus. Li'anna al-huruf al-muqatta'ah fil Qur'an al-makki ghaliban. Karena kebanyakan huruf al-muqatta'ah itu di dalam Al-Quran itu makki. Apa makki? Diturunkannya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kecuali, ya, Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran madaniyatan. Dua surat tersebut madaniyah. Apa itu? Surat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wal ghalib lahul hukum, dan kebanyakan disebutkan di dalamnya adalah hukum. Baik. Wakhtarna li bayani dzalika surat Hud, dan kami pilih surat Hud. Kenapa enggak surat yang lain? Kenapa enggak Yunus? Ya, kenapa enggak tadi Al-A'raf misalnya? Nah, sedikit ya. Dulu kan sudah dibahas juga tentang ciri-ciri surat Makkiyah, ciri-ciri surat Madaniyah, ya. Surat Yunus, surat Al-A'raf itu Makkiyah. Kenapa? Karena banyak diceritakan di sana kisah-kisah para nabi. Di antara ciri surat Makkiyah itu disebutkan di dalamnya kisah-kisah para nabi, agar Rasulullah SAW bisa mengambil ibrah, ya, dari kejadian-kejadian para nabi terdahulu, bagaimana mereka mendapatkan ujian-ujian dalam berdakwah, dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sebagaimana mereka dulu bersabar dalam berdakwah. Nah, kenapa kok yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala surat Hud?
li'anna dalalataha 'alal ma'na al-maqsud fi ghayati adh-dhuhuri wal idah. Karena makna setelah alif lam mim tersebut jelas penafsiran yang dimaksud untuk huruful muqatta'ah. Apa itu? Akan kita bahas nanti. Nah, ya. Apa makna al-huruf al-muqatta'ah di awal-awal surat? Ada yang mengatakan itu adalah nama Allah. Ada yang mengatakan termasuk dari mutasyabihat, termasuk dari ayat-ayat yang samar, yang tidak bisa kita mengerti, ya, yang Allah simpan tafsirnya di dalam ilmu ghaib yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di awal surat Ali Imran, dan memang seperti itu hukumnya, ya. Jadi seperti ini. Al-Quran ada yang muhkam. Apa itu muhkam? Ayat Al-Quran itu ada yang muhkam. Apa itu muhkam? Jelas. Bahkan sebagian gak perlu penjelasan dari ustadz, dari ulama, dari ahli tafsir. Kita baca ayat sudah apa? Sudah jelas. Lam yalid wa lam yulad. Jelas. Gak perlu tafsir para ulama. Enggak perlu ada ustadz yang menyampaikan, yang menafsirkan. Kita sendiri sudah jelas memahami ayat lam yalid walam yulad. Itu namanya apa? Muhkam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu namanya ayat yang muhkam. Tidak perlu penjelasan dari para ulama, kita sudah paham. Ya. Dan kebanyakan Al-Qur'an itu adalah muhkam. Jelas ini? Kebanyakan ayat Al-Qur'an itu adalah muhkam, ya, yang dihadapi oleh Nabi SAW orang-orang Badui, orang-orang Arab, dan mereka paham betul maksud dari Al-Quranul Karim. Ya, kemudian yang kedua, mutasyabih. Yang mutasyabih terbagi menjadi dua. Ada mutasyabih mutlak, ada mutasyabih nisbi. Mutasyabih mutlak adalah yang tidak diketahui hakikat ayat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang kedua, mutasyabih nisbi adalah samar bagi sebagian ulama dan jelas bagi ulama yang lain. Ini namanya mutasyabih nisbi. Baik. Contoh, yang dia katakan ya alif lam mim ini maksudnya mutasyabih mutlak atau mutasyabih nisbi. Nah, sebagian ulama mengatakan itu adalah mutasyabih mutlak. Mengatakan mutasyabih mutlak. Allah yang tahu. Baik. Nah, nanti akan kita bahas apa yang rajih sih dari makna huruf al-muqatta'ah itu. Ada 30 pendapat para ulama tentang huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat. Ada 30 pendapat para ulama, disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Nah, maksudnya kewajiban kita memang ketika mendapatkan satu ayat yang tidak kita pahami, yang masih samar bagi kita, wajib kita untuk mengimani itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita serahkan hakikat maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita untuk mengira-ngira, menerka-nerka. Ya, tidak bisa kita untuk berbicara tanpa ilmu tentang Islam ini, tentang ayat Al-Qur'an. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Baik. Nah, kita langsung pada inti jawaban yang sahih atau pendapat yang sahih yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Mukhtar bin Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Baik. Amma al-qaul alladhi yadullu istiqra' al-Qur'an ala rujhani fahuwa. Pendapat yang itu rajih, yang benar dari 30 pendapat para ulama tentang huruful muqatta'ah, yaitu annal huruf al-muqatta'ah dzukirat fi awailis suwar
allati dzukirat fiha bayanan li'ijazil Qur'an. Huruf-huruf yang terputus yang disebut di awal-awal surat, nah, sebagai bentuk penjelasan, bukti mukjizatnya Al-Qur'an. Ya, sebagai bukti apa? Mukjizatnya Al-Qur'an. Wa annal khalqa ajizun an mu'aradatih. Makhluk seluruhnya tidak berdaya untuk menentang apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Padahal Al-Qur'an tersebut tersusun dari huruf-huruf yang kalian ucapkan setiap harinya. Nah, sekarang kita kembali dulu. Apa arti mukjizat? Apa arti mukjizat? Artinya secara ini ya, secara tekstual, apa mungkin istilahnya? Bukan istilah, tetapi secara bahasa. Mukjizat apa artinya? Keajaiban? Bukan. Itu sudah menjadi istilah. Apa arti mukjizat, Faza? Secara bahasa apa? Apa? Yang melemahkan. Nah, mukjizat artinya yang melemahkan. Diambil dari kalimat ajaza. Ajaza itu lemah. Yang kita minta perlindungan kepada Allah dari ajaz, dari kelemahan. Allahumma a'udzubika minal ajzi wal kasali. Itu bahkan zikir pagi sore. Zikir pagi sore kita baca, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari malas, minal ajzi wal kasal. Nah, apa bahasa Arabnya nenek-nenek? Jangan bahasa Arabnya nenek-nenek. Ya? Apa? Apa? Jaddatun. Jaddatun, nenek-nenek. Ya boleh juga, benar juga sih. Taib ajuz. Kalau jaddah itu untuk nasab. Jadi kalau misalnya wanita tua itu nggak bisa ada jaddah, nggak bisa. Kalau jaddah itu dipakai untuk nasab. Siapa nenek antum, siapa nenek saya adalah si fulan, itu pakai jaddah. Tapi kalau wanita tua, bahasa Arabnya adalah ajuz. Ajuz. Nah, wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Jelas ini? Kata istri Nabi Ibrahim ya. Siapa? Istri Nabi Musa, bukan. Istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, ana ajuz. Aku ini udah tua, nenek-nenek tua. Sedangkan wa ba'li syaikha. Dan suamiku dia syekh. Nah, kalau kakek-kakek syekh. Ya. Kalau nenek-nenek bahasa Arabnya ajuz, gitu ya. Ini orang tua, kakek, orang tua, laki-laki tua. Bahasa Arabnya syekh. Ya. Kalau wanita tua, bahasa Arabnya ajuz. Dalam Mutammimah disebutkan syair, za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin innama syaikhu mayyadubbu dabiba. Dia mengatakanku syekh. Dia mengatakanku aku ini syekh. Nah, walastu bi syaikhin, dan aku ini bukan syekh. Syekh itu adalah dia yang jalannya sudah terlunta-lunta. Gitu ya. Nah, yang namanya syekh itu dalam bahasa Arab adalah orang yang sudah tua, yang jalannya sudah pakai tongkat, itu namanya syekh. Nah, terkadang digunakan kalimat syekh tersebut untuk orang yang memiliki ilmu, sekarang ini istilahnya, ya, untuk yang punya ilmu. Tapi beda daerah, beda kebiasaan juga. Kalau di Mesir semua ya dipanggil syekh. Sampai ketika ngusir kucing pun ya itu syekh. pergi syekh. Nah, udah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal Isya. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Namwasil insyaallah fi tafsir al-huruf al-muqatta'ah. Kita melanjutkan kajian tafsir huruf-huruf yang terputus di dalam Al-Qur'an. Akhir pembahasan sebelum Isya tadi tentang al-mu'jizah. Mukjizat secara bahasa adalah yang melemahkan, ya, yang melemahkan. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, yang Allah berikan kepada para rasul, yang itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, yang itu di luar kebiasaan manusia biasa, untuk melemahkan, membuat umat para nabi tersebut tidak berdaya, sehingga mereka harus meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut memang datang dari Allah, bukan datang dari manusia. Itulah mukjizat, ya, itulah mukjizat. Dan disesuaikan mukjizat para nabi itu dengan keadaan kaum mereka. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang paling beredar pada saat itu adalah tentang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular. Memang berubah sungguhan, berbeda dengan para penyihir yang ada di zaman itu. Ketika para penyihir tersebut melemparkan tongkat mereka, melemparkan tali-tali mereka, yang mereka sihir hanya mata-mata manusia. Saharu a'yunan nas, seperti itu firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyihir mata-mata manusia sehingga orang-orang melihat tongkat tali tersebut berubah menjadi ular, padahal tidak. Sama sekali para penyihir, siapapun penyihir itu tidak bisa mengubah satu benda menjadi benda lain. Ya. Mau sehebat apa para penyihir nih, mau sekafir apapun penyihir, mereka ini semakin tinggi tingkat kekufuran, kesyirikannya semakin tinggi tingkat kesaktiannya, gitu ya. Semakin mereka bisa tambah kafir, tambah musyrik, semakin tinggi tingkat kesaktian mereka. Dan sekalipun hebat mereka itu tidak bisa mengubah dari satu benda ke benda yang lain. Kalau seandainya bisa mereka mengubah satu benda menjadi benda lain, mereka profesinya nggak jadi penyihir. Mereka sudah aja nyantai di rumah, beli batu bata satu kol, ubah jadi emas, udah selesai. Jual ke tukang emas. Orang kaya sedunia. Ya. Tapi karena memang itu omong kosong, mereka tidak bisa mengubah satu benda menjadi benda lain. Misalnya anjing berubah menjadi kambing misalnya. Itu hanya mata manusia yang mereka sihir. Ya, seperti yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam, saharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Berbeda ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam, beliau melemparkan tongkat beliau, memang berubah tongkat Nabi Musa menjadi ular. Itulah yang membuat kaget para penyihir, dan pada detik itu juga para penyihir mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya. Langsung beriman dengan apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Karena mereka tahu ini bukan datang dari sihir ini. Ya, ini datang dari Rabbul Alamin. Begitu juga yang Allah berikan mukjizat tersebut kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang paling sedang booming gitu ya di zaman Nabi Isa adalah pengobatan. Ditemukan obat ini untuk penyakit ini, ditemukan obat ini untuk penyakit ini. Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau bisa menyembuhkan orang buta dengan usapan beliau. Kenapa dikatakan Al-Masih? Isa Al-Masih, karena dengan usapan beliau sembuh berbagai macam penyakit. Ya, sakit-sakit yang tidak ditemukan obatnya pada saat itu hanya disentuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam bisa sembuh. Bahkan orang mati pun hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan para dokter tabib pada saat itu mengatakan ini bukan datang dari manusia. Mereka tidak berdaya. Ya, mukjizat yang datang dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam membuat orang-orang yang mendustakannya tidak berdaya. Ini pasti datang dari Rabbul Alamin. Banyaklah mereka beribadah. Jelas insyaallah. Jadi disesuaikan mukjizat itu dengan keadaan kaum para nabi. Sehingga kaum para nabi tersebut mengakui bahwasanya apa yang dibawa oleh nabi tersebut bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Rabb-nya manusia, dari Rabbul Alamin. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menghadapi suatu kaum Arab yang mengaku mereka adalah orang paling fasih. Memang tidak ada bahasa yang sehebat bahasa Arab. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, apapun bahasa di dunia ini, tidak ada yang sebaik, tidak ada yang sesempurna bahasa Arab. Satu kata bisa pecah menjadi 200 kata. Bahasa mana yang bisa pecah seperti itu? Ya. Nah, dan ketika Al-Arab pada saat itu mereka mengaku adalah orang paling fasih. Jadi bahasa Arab itu kalau dipakai untuk menyerang, ya, jadi peperangan itu bukan hanya, kalau sekarang ini apa namanya sih? Perang dengan kata-kata itu. Ya, di zaman Nabi sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada mereka berperang dengan syair. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Hasan, uhju fa inna ruhal qudus ma'ak." Wahai Hasan, serang mereka karena Ruh Kudus bersamamu. Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihi salatu wasallam membantu Hasan. Ya, fa inna ruhal qudus ma'ak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Hasan ibn Thabit, yang kedua Abdullah ibn Rawahah, yang ketiga Ka'ab ibn Malik. 3 sahabat terbaik dalam membuat syair untuk menyerang musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan serang Quraisy ya Rasulullah. Bagaimana engkau menyerang Quraisy? Aku bagian dari mereka. Aku akan keluarkan engkau sebagaimana rambut keluar dari adonan kue. Aku akan serang Quraisy dan aku akan keluarkan engkau sebagaimana rambut aku keluarkan dari adonan kue. Itu kata Hasan ibn Thabit. Masya Allah. Ya, jadi dengan kata-katanya orang sudah terkadang bergetar dengan ucapan-ucapan syair. Ya, Ali bin Abi Thalib sebelum beliau berperang duel nih 1 lawan 1 dengan seorang Yahudi. Ya, lupa lagi namanya Yahudi ini. Tertutup seluruh tubuhnya kecuali hanya matanya saja satu, seluruhnya baju besi. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah, kalaythi ghabatin karihil manzarah." Ya, aku adalah ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Aku adalah seseorang yang diberi nama oleh ibuku dengan singa. Kalaythi ghabatin karihil manzarah, seperti singa hutan yang sangat ditakuti ketika dilihat. Seperti itulah maknanya ya. Nah, jadi sebelum perang itu adu mulut dulu. Ya, akhirnya Ali bin Abi Thalib melemparkan tombaknya pas di mata orang Yahudi ini. Baik.
Nah, kalau pakai untuk bahasa-bahasa yang lembut, bahasa untuk istri, itu luar biasa. Makanya ada istilah syair Majnun Laila. Pernah dengar ya Majnun Laila ya? Ini Majnun, orang gila, tapi dia ada kitab namanya Uqalaul Majanin. Uqalaul Majanin, orang gila tapi berakal. Orang gila tapi berakal. Belum tentu orang normal bisa membuat seperti yang dibuat oleh orang gila ini nih. Nah, di antaranya adalah Majnun Laila. Dia saking cintanya kepada Laila, dia membuat syair-syair yang luar biasa, dan itu menjadi rujukan untuk bahasa Arab, nahwu. Ya, baik. Intinya bahasa Arab ini kalau dipakai untuk keras bisa keras dia, kalau untuk lembut sangat lembut dia. Bisa menarik hati manusia. Baik. Nah, mereka orang-orang Arab merasa orang yang paling fasih. Sebagai bentuk mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? Al-Quranul Karim. Ketika dibacakan Al-Quran ini kepada mereka orang-orang Arab, mereka meyakini ini bukan datang dari manusia. Gak mungkin manusia bisa menyusun kata seindah ini. Tidak mungkin manusia bisa menyebut, bukan hanya kosakata ya, tetapi makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut memang berbobot. Karena itu orang-orang musyrikin Quraisy mereka melarang anak istri mereka untuk mendengar lantunan ayat Al-Quran karena bisa membuat orang-orang beriman. Abu Bakar As-Siddiq, beliau sholat di halaman rumah beliau, ngumpul ngariung itu. Ibu-ibu, anak-anak mendengar lantunan bacaan Quran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, datang bapak-bapaknya, pulang, balik gimana? Karena bisa membuat apa? Orang masuk Islam. Ya. Berapa banyak hanya mendengar satu ayat, dua ayat sudah masuk, mereka yang insaf ya. Kalau orangnya punya kefanatikan, kebencian yang seperti ini enggak. Yang seperti ini sulit. Jangankan untuk ayat Al-Quran, Rasulullah SAW hanya menyampaikan khutbatul hajah, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai akhir. Ada namanya Dimad Al-Azdi, ya, seorang dulu tuh ahli ruqyah profesional, namanya Dimad Al-Azdi, Dimad ibn Tha'labah Al-Azdi. Dimad ini bilang, aku mendengar ada seorang dari Mekah, dia ngaku nabi. Aku mau datang ke Mekah, mau meruqyah dia, mudah-mudahan dia sembuh di tanganku. Ini kata Dimad. Datanglah ke Mekah, kemudian berkata, engkau yang mengaku nabi? Iya. Kemudian Rasulullah SAW hanya membacakan kepada Dimad khutbatul hajah, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai akhir. Kata Dimad, coba ulangi lagi apa yang kau ucapkan tadi Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir. Kata Dimad, demi Allah, mereka bersumpah dengan nama Allah juga ya, orang-orang musyrikin. Demi Allah, aku sudah mendengar banyak sekali mantra-mantra sihir. Aku sudah mendengar syair-syair Arab. Aku sudah mendengar kata-kata peribahasa macam-macam. Tapi belum pernah aku mendengar apa yang engkau ucapkan tadi. Berikan tanganmu wahai Muhammad, aku akan membaiatmu. Aku masuk Islam. Hanya dengan khutbatul hajah seseorang dia memahaminya dengan benar menjadi sebab seorang masuk Islam. Bahkan bukan satu Dimad. Ketika Rasulullah SAW pegang tangannya, wa ala qaumika ya Dimad, dan aku minta engkau pun ajak seluruh kaummu untuk masuk Islam. Suku Azd. Jadi suku Azd adalah suku Arab yang terproporsional. Bentuk tubuhnya yang paling sempurna itu adalah suku Azd. Azd Shanu'ah namanya. Azd Shanu'ah. Azdi biasanya kalau nisbatnya adalah Al-Azdi. Ya, dan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu min rijali Shanu'ah. Seakan-akan Nabi Musa itu termasuk dari orang-orang Shanu'ah, suku Azd. Ya, saking sempurnanya bentuk tubuh
Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, ini mukjizat ya. Jadi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Qur'anul Karim, sehingga orang-orang Arab pada saat itu yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka harus mengakui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah hak, membuat mereka tidak berdaya. Harus mereka mengakui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar. Itu yang namanya apa tadi? Mukjizat. Jelas ini ya. Nah, sekarang Al-Qur'an ini oh, bismillah. Ini kenapa nih? Jatuh sendiri. Al-Qur'an ini terdiri dari susunan huruf yang kalian ucapkan setiap hari. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, ain sin qaf, shad toha yasin, nun qaf shad. Ucapan atau huruf-huruf yang kalian rangkai setiap hari, dan kalian mengaku adalah orang yang paling fasih. Datangkan seperti Al-Qur'an ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an penuh, full. Kemudian Allah mengurangi tantangannya. Satu surat, coba datangkan. Allah mengurangi lagi tantangannya, 10 ayat. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Andaikan seluruh manusia dan jin berkumpul, ini yang udah S3-nya nih, sastra nih, ya, profesornya dari profesor bahasa, ngumpul semuanya, manusia dan jinnya, untuk mereka bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an, mustahil mereka bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka bersekutu. Nah, jadi jelas insyaallah makna alif lam mim adalah bentuk tantangan dari Allah. Allah menantang. Karena apa? Dari 29 surat yang Allah mulai dengan huruf yang terputus, setelah itu Allah sebutkan setelahnya Al-Qur'an. Setelah itu Allah sebutkan setelahnya apa? Al-Qur'anul Karim. Nah, wa wajhu syahadati Al-Qur'an hadzal qaul anna suwar allati iftutihat bil hurufil muqatta'ah, bahwasanya surat-surat yang dibuka dengan huruf terputus yudhkar fiha daiman aqbil hurufil muqatta'ah lintisaril Qur'an wa bayani ijazi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf-huruf yang terputus, biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an dan pembelaan Allah terhadap Al-Qur'an tersebut. Ya, wa annahul haq alladzi la syakka fi. Yang Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Nah, jadi setelah Allah menyebutkan huruf-huruf yang terputus, mesti disebutkan setelahnya apa? Tentang Al-Qur'an. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Alif lam mim tanzilul kitab. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Semuanya mesti disebut setelahnya apa? Tentang pembelaan Allah terhadap Al-Qur'an, tentang kemuliaan Al-Qur'an, tentang keagungan Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Seperti itu kalau menyambung Yasin dengan huruf setelahnya, dengan ayat setelahnya. Allah menyebutkan wal Qur'an al Hakim. Al Hakim, Allah sebutkan keagungan, kehebatan Al-Qur'an. Jelas insyaallah ya. Jadi inilah makna huruf yang terputus. Ini yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dirojihkan oleh yang dirojihkan pula oleh Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, ini pula lah yang dirojihkan oleh mertuaku. Siapa itu? Al-Hafidz Al-Mujtahid Abul Hajjaj Al-Mizzi. Al-Mizzi, ulama besar setingkat atau segenerasi dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ulama hebat. Nah, ini adalah mertua sekaligus guru dari Al-Hafidz Ibnu Katsir.
Ya. Dan ini pula lah yang dirujukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, juga oleh banyak para ulama sekarang ini. Kalau kita lihat, kalau ulama sekarang banyak, Anda tadi dengar banyak tafsir dari para ulama, semuanya merujukan ini. Ya, dari Syekh Utsaiminnya, Syekh Shalih Fauzannya, ya, dan banyak Syekh Utsman Khamis diantaranya. Beliau atau mereka semua merujukan pendapat bahwasanya makna atau tafsir dari huruf-huruf terputus di awal-awal surat adalah bentuk tantangan dari Allah kepada orang-orang untuk bisa mendatangkan seperti Al-Quranul Karim. Mau sehebat apapun penerjemah Al-Quran, tidak bisa menerjemahkan hakikat dari susunan kata Al-Quranul Karim. Jelas ini? Mau sehebat apapun penerjemah, nggak bisa dia menerjemahkan kandungan bukan hanya makna, tetapi susunan kata itu, huruf atau kosakata yang Allah pilih diletakkan setelahnya, itu membuat itu i'jaz. Manusia tidak terpikir oleh mereka bagaimana meletakkan kata ini setelah kata ini. Ya, kemudian diakhiri dengan susunan kata yang sangat indah. Seseorang bisa melihat kehebatan Al-Quran kalau dia sudah bisa mendalami ilmu bahasa Arab. Nah, terjemahan Al-Quran tidak mewakilkan mukjizat Al-Quran, kecuali hanya sampai apa? Maknanya saja. Ya, makna Al-Quranul Karim saja sudah sebagai apa? I'jaz. Seperti am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu diciptakan tanpa adanya pencipta, ataukah manusia itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Itu saja sudah membuat orang apa? I'jaz. Ya, kalimat tersebut membuat orang tidak berdaya, memastikan bahwasanya di sana ada yang menciptakan alam semesta ini. Tidak mungkin alam menciptakan diri mereka sendiri sebagaimana yang dipahami atau yang diyakini oleh orang-orang ateis. Baik. Ini wallahu alam. Jadi tafsir untuk huruf al-muqatta'ah adalah apa? At-tahaddi, yaitu tantangan, tahaddi, ya, pakai hak kecil. At-tahaddi, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia dari generasi ke generasi untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini. Allah kemudian turunkan tantangannya satu surat saja, kemudian Allah turunkan tantangannya lagi 10 apa? Ayat. Baik. Jelas ini insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, kemudian sedikit saja menambahkan tentang kita ini sudah masuk tanggal 28 ya. 28 Dzulqa'dah. Maghrib tadi masuk tanggal 28. 29 besok. Besok malam udah 29. Bisa jadi lusa udah 30 tuh. Besoknya lagi tuh. Atau tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, jadi dari sekarang bersiap-siap sebagaimana kita bersiap-siap untuk menyambut Ramadan. Ya, persiapan dari sekarang, jadwal semua dirapihkan. Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahabbu." Kalimat ini pakai kalimat ahab. Dalam riwayat yang lain azka, dalam riwayat yang lain arja, dalam riwayat yang lain a'zam, dalam riwayat yang lain afdal. Tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan. Tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan di hari-hari tersebut yang paling dicintainya oleh Allah. Dalam riwayat yang lain arja, yang paling diharapkan, ya, yang paling diharapkannya di sisi Allah. Maksudnya amalan-amalan tersebut bisa mempermudah hisab kita, bisa memudahkan kita melewati sirat dengan mudah, bisa memperberat mizan kita, yang paling arja. Jadi terkadang kita kayak gini ya, ada satu amalan mungkin hanya sedekah dengan mungkin bisa 10.000 rupiah, tetapi itulah yang kita harapkan memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kita bersedekah pernah ada 200.000, ada 300.000 atau lebih daripada itu, tetapi yang memang tersembunyinya, yang tidak diketahuinya, yang paling kita harapkan diterimanya oleh Allah adalah yang 10.000 itu. Jelas itu? Nah, terkadang kita perlu sebut itu ketika tidak ada orang yang tahu. Ya Allah, Engkau tahu sedekahku 10.000 tersebut
kepada orang yang membutuhkan, padahal aku sedang membutuhkannya pada saat itu, aku harapkan ridhamu ya Allah, aku harapkan wajahmu ya Allah, keluarkan aku dari kesulitan ini, mudahkan urusanku, sembuhkan penyakitku, sembuhkan penyakit anakku. Seperti itu. Ini namanya apa? Bertawasul dengan amal soleh. Nah, arja namanya, arjal amal, amalan yang menjadi andalan kita ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini kalimat arja dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain afdol, yang paling afdol, yang paling utamanya. Dalam riwayat yang lain azka, yang paling sucinya. Ya, dalam riwayat yang lain a'zam, yang paling agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min hadhil ayyam al-ashr. Ya, tidak ada amalan, tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan di hari-hari tersebut yang paling besarnya, yang paling dicintainya oleh Allah, yang paling agungnya adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jelas ini? Amalan paling besar. Umur kita nggak panjang. Dari 40 tahun umur seorang, mungkin 25 tahunnya sudah masa balik, hanya berarti berapa tuh kali 10? Hanya 250 hari, ya gitu ya. Hanya 250 hari saja dia bisa mendapatkan apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tetapi siapa di antara kita yang tahu dulu tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Kita sia-siakan. Disia-siakan. Bahkan kita dulu nggak tahu yang namanya bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita nggak tahu. Yang orang kafir Quraisy saja mereka sangat mengagungkan bulan-bulan haram. Kita nggak tahu bulan haram itu. Biasa saja, nggak seseorang menahan lisannya, perbuatannya untuk bermaksiat. Yang orang kafir Quraisy saja mereka sangat mengagungkan bulan haram, dan ini adalah syariat para nabi terdahulu. Ya, nah, pembahasan kita adalah manfaatkan semaksimal mungkin 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang insya Allah berarti jatuh kurang lebih hari apa tuh Abu Zidan? Kalau nggak hari Senin, hari Selasa gitu ya. Kalau nggak Senin, Selasa gitu ya. Kalau nggak hari Senin, hari Selasa ini. Ya, sekarang Jumat kan. Kalau nggak Senin, Selasa, masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Yang amal soleh dilakukan di hari-hari tersebut mengalahkan amal soleh yang kita kerjakan di selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekalipun jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad, kecuali seorang mujahid yang dia keluar dengan membawa nyawa dan hartanya dan tidak kembali kepada keluarganya satupun. Orang yang berjihad mati syahid di jalan Allah, kemudian kudanya, senjatanya, perlengkapan perangnya itu sudah dirampas oleh musuh. Hanya nama saja yang kembali kepada keluarganya. Barulah mujahid seperti ini lebih afdol daripada seseorang yang hanya melakukan tilawatul Quran, zikir, sholat duha, bersedekah dengan 2.000 rupiah. Ya, apapun amal soleh dikerjakan. Karena perlu perinci juga ya. Jadi amalan wajib di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah jauh lebih afdol daripada amalan-amalan wajib yang itu selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan Syawal misalnya, di bulan Dzulqa'dah, atau di hari ini. Amalan sunnah yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini jauh lebih afdol daripada amalan-amalan sunnah di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jelas ini ya. Dan tetap amalan-amalan wajib di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah jauh lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jelas ini insyaallah ya, karena amalan wajib tidak bisa dikalahkan dengan amalan-amalan sunnah. Jelas ini insyaallah. Nah, jihad tadi kenapa kok bisa lebih afdol daripada ana bilang tadi baca Quran, sholat duha? Jihad yang hukumnya sunnah. Karena jihad ada yang hukumnya apa? Wajib, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah. Jelas ini insyaallah. Nah, jihad yang itu hukumnya sunnah tidak masih di bawah pahalanya dengan amal soleh apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mau itu amalan wajib atau amalan sunnah. Tetapi kalau itu jihadnya adalah wajib
kapan jihad itu menjadi wajib, jadi fardu ain? Kalau ada 3 ya. Kapan jihad itu hukumnya fardu ain untuk setiap kita nih? Kayak sholat, fardu ain. Nenek-nenek pun wajib tuh. Ya, itu yang namanya fardu ain. Yang pertama adalah kalau musuh sudah masuk ke satu kampung kaum muslimin, maka semuanya harus menghadapi musuh tersebut. Ya, sampai nenek-nenek, ibu-ibu, perempuan semua harus bawa apa? Senjata untuk melindungi diri mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan menjadi fardu ain? Kalau 2 kelompok bertemu, kelompok kaum muslimin dan kelompok kufar bertemu di satu padang, ya di satu tempat, mereka tidak boleh mundur. Kalau yang mundur sudah masuk dosa besar. Tawalli yaumaz zahf, ya, mundur dari medan perang. Yang seperti ini adalah dosa yang sangat besar dalam Islam. Ya, kemudian yang kedua, yang ketiga, apabila wa idza stunfirtum fanfiru. Ketika seseorang dia dipilih oleh pemerintah, ya, untuk berperang. Misalnya peperangannya jauh nih, hukumnya sebenarnya sunnah, tapi karena tidak ada yang bisa mengoperasikan helikopter atau kapal selam atau rudal kecuali hanya orang ini, maka kemudian dia ditunjuk oleh pemerintah untuk pergi jihad, maka hukumnya adalah fardu ain. Jelas ini insyaallah. Apabila engkau diminta untuk perang, untuk pergi perang, maka pergilah, kata Rasulullah SAW. Jadi 3 hukumnya jihad fardu ain. Baik. Nah, yang jihad yang hukumnya sunnah, dia pergi kemana berkelana untuk mencari jihad. Sebagaimana Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, 1 tahun beliau memenuhi ibadah beliau dengan umroh, haji, ngajar. 1 tahun berikutnya beliau penuhi hidup beliau dengan berjihad. Jihad kemana beliau kejar, di mana ada jihad beliau kejar. Ya, tahun berikutnya seperti itu terus Abdullah ibn Mubarak. Nah, jadi jihad itu ada hukumnya apa? Sunnah. Seorang mujahid yang jihadnya sunnah, mati syahid dia, tidak kembali hartanya kepada keluarganya, masih itu lebih afdal, baru itu lebih afdal daripada seseorang yang dia cuma baca Quran. Dia mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah dan alhamdulillah. Tapi seorang mujahid yang masih kembali ke kampungnya, hartanya habis, atau cuman orang yang mati syahid, hartanya masih kembali kepada keluarganya, atau dua-duanya masih kembali kepada keluarganya, itu masih di bawah pahala orang yang hanya tilawatul Quran, orang yang hanya melakukan salat duha, qiyamul lail dan yang lainnya. Jelas ini? Memang amalan ada 2. Ada amalan yang itu qasir. Qasir artinya manfaatnya untuk kembali kepada dia sendiri saja, seperti zikir, tilawatul Quran, salat, puasa. Ada yang itu sifatnya muta'addi. Muta'addi yang manfaatnya kepada banyak orang, seperti sedekah, seperti mengajar ilmu agama, seperti berdakwah, ya, atau ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, ini ditempuh nih semuanya. Baik. Memang ada ibadah, keumuman ibadah, amal soleh kerjakan semaksimal mungkin. Sampai Sa'id ibn Jubair yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau diriwayatkan tidak bisa lagi lebih daripada apa yang sudah beliau kerjakan. Kalau dibilang tambah lagi, ini udah nggak bisa lagi, memang sudah memaksimalkan kekuatan waktu seluruhnya untuk ibadah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi kalau nggak keluar, nggak perlu, nggak usah keluar, ya, karena di sana banyak maksiat di luar sana. Bagaimana kita banyak bisa ibadah di rumah pun, kalau seandainya perlu kita berdakwah, bisa kita berdakwah dengan media sosial. Ya, yang jelas bagaimana bisa seseorang banyak beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Memang di sana ada amalan-amalan khusus. Di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah SAW, fa'aktsiru minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Karena itu perbanyaklah oleh kalian ucapan tahlil, la ilaha illallah, ucapan tahmid, Allah alhamdulillah, ucapan takbir, Allahu akbar. 3 zikir ini diperbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian sebagian ulama menghasankan hadis Hafsah untuk berpuasa di 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi yang punya puasa qadha Ramadan, mengkodok waktu kodok terbaik adalah di 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Ya, kalau dia mau puasa silakan masuk dalam amal soleh. Ya, tanggal 9 Dzulhijjahnya ada Yaum Arafah, satu-satunya hari di mana Allah Subhanahu wa taala turun di siang hari dan berbangga-bangga di hadapan para malaikatnya. Turun ke langit dunia. Ya, Allah turun ke langit dunia, tetap Allah di atas arsy, tetap Allah di atas seluruh makhluk. Ya, jangan kita pakai akal kita. Allah turun ke langit dunia kemudian Allah lepas dari arsy-Nya. Itu nggak bisa. Nggak boleh kita berpikir seperti itu. Kita sudah mentakyif, membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Hukumnya haram. Ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya terbanyak dalam satu tahun. Itu di hari Arafah. Yang sudah meninggal yang masih hidup. Kalau sudah divonis neraka nih, Allah bebaskan mereka dari api neraka terbanyaknya adalah di hari Arafah. Kalau bulan Ramadan setiap malam, gitu kan? Pembebasan dari api neraka. Di hari Arafah hari terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan doa terbaik adalah di hari Arafah. Bukan hanya untuk mereka yang wukuf di Arafah, tetapi memang lebihnya pada mereka yang wukuf di Arafah, yang bagi para jemaah haji. Tetapi hadis ini sebenarnya umum. Ya, doa terbaik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita perbanyak zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, kemudian kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah yang kata Rasulullah SAW dapat menggugurkan dosa setahun sebelum dan 1 tahun apa setelah. Dan dipercepat aja, nggak mungkin kita perinci amalan-amalan soleh, keutamaan Arafah dan amalan-amalan yang lain. Di tanggal 10 Dzulhijjah di sana ada ibadah besar. Apa itu? Berkurban. Ya. Ada ibadah yang cuman kita lakukan 1 kali dalam 1 tahun. 1 kali dalam 1 tahun. Ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Ya Muhammad, kami telah anugerahkan untukmu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Apa ya Yan? Apa Al-Kautsar? Ya. Apa? Sungai di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru turun kepada beliau surat Al-Kautsar, "Atadruna mal Kautsar?" Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar nahrun fil jannah wa adanihi rabbi. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan untukku. Ya, dan telaga Al-Haud di padang mahsyar airnya dari Al-Kautsar yang dialirkan dengan 2 pipa, yang 1 pipa dari emas, yang 1 pipa dari perak. Ya, yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju. Baik. Kata Allah, kami telah anugerahkan untukmu Al-Kautsar. Nikmat yang sangat besar. Yang sebagian ulama, bahkan banyak ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar itu bukan hanya sungai yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? An-nubuwah, kenabian, ar-risalah, kerasulan, Al-Quran, mukjizat Nabi SAW, semuanya masuk dalam kategori apa? Al-Kautsar. Allah menuntut dari Nabi 2 hal. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu dan berkurbanlah engkau. Jelas ini insyaallah. Ibadah yang sangat besar di sisi Allah kurban itu. Satu kali 1 tahun Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Detik-detik hidup kita nih Allah berikan kita Islam. Allah mudahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Allah mudahkan kita untuk ini dan itu. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat aman, nikmat damai, nikmat rukun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, berkurbanlah. Anak nggak punya uang. Rasulullah SAW bilang, la tadbahu illa musinna. Jangan kalian berkurban kecuali yang sudah cukup umur. Kambing, domba yang sudah berumur 1 tahun ke atas. Sapi 2 tahun ke atas. Unta 5 tahun ke atas. Itu yang namanya musinnah, yang sudah cukup umur. Pohel, punglak. Ya. Wa iyasiru alaikum. Apabila salah seorang di antara kalian sulit, ekonominya sulit ini,
Rasulullah tidak bilang gak usah kalian kurban, nggak kayak gitu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa? Fatadbahu jaz'atan minad dha'n. Sembelihlah oleh kalian anak domba betina. Anak domba betina. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat anak domba yang dimaksudkan di sini, jaz'ah di sini adalah yang berumur 6 bulan. Ya, biasanya beratnya anak domba berumur 6 bulan hidup itu biasanya 9 kilo sampai 11 kilo. Berat hidupnya kali 55.000. Kalau jantan itu 120.000 per kilonya. Ya, 120.000. Misalnya kalau 10 kilo ya kalau 10 kilo berarti berapa harganya? 1.200.000. Kalau yang betina berapa harganya tadi? 600 ribuan. 600 ribu. Kita berusaha waktu yang tersisa nih ngumpulin uang 600 ribu. Ya betul, siapa yang mau udunan sapi, ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta sekian. Gak ada uang kita sebanyak itu. Ya sudah, kita sembelih yang paling bisa, yang sesuai dengan keadaan kita pada saat itu. Sedang susah-susahnya nih, jangan sampai gak berkurban. 600 ribu. Rasulullah orang kaya. Rasulullah terkadang 2 bulan yang beliau makan cuman kurma dengan air putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terkadang menyelipkan 2 sampai 3 kerikil di lipatan sarung beliau. Saking tidak adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika berkurban, dzabahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabsyain aqranain amlahain. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba amlahain yang besar badannya, aqranain yang tanduknya besar. Harganya sekarang 8 juta. Kurang lebih harganya sekarang 10 juta domba yang seperti itu. Yang beratnya 100 kilo, yang beratnya 80 kilo, yang tanduknya besar. 8 juta, 10 juta harganya. Rasulullah usahakan untuk seperti itu berkurban. Ya, beliau tidak punya. Bahkan ketika beliau haji 100 ekor unta beliau sembelih. Tapi maksudnya ya, cuman setahun sekali kita berkurban. Cobalah ya, jangan sampai hilang kesempatan ini. Ya, berkurban ini kalau tidak mampu ya, kalau tidak mampu baru tadi boleh berkurban dengan anak domba betina lagi, betina. Apakah betina boleh dijadikan hewan kurban? Boleh, ini ada hadisnya. Rasulullah bilang jaz'atan minad dha'n. Memang betul yang afdolnya adalah jantan. Yang tidak boleh dijadikan hewan kurban itu 4 ciri aibnya. Yang pertama adalah al-arja al-bayyinu arjuha, yang pincang yang jelas pincangnya. Al-awra al-bayyinu auruha, yang buta yang jelas butanya. Al-marid al-bayyinu maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Al-arja al-ajfa allati la tunqi, yang kurus kering yang enggak ada daging. Ini yang enggak boleh 4 nih. Mau betina silakan, mau patah tanduknya, mau terpotong telinganya boleh, mau putus ekornya misalnya, nggak ada masalah. Jelasin insyaallah. Maksudnya sah. Kalau kita mau cari yang paling afdol, yang paling mahal, yang paling besar, jelasin insyaallah. Kalau dibilang mana sah, anak domba ya sah. Kalau dia dalam keadaan sulit, tapi jelasin insyaallah ya. Intinya jangan sampai kita tidak kurban. Nggak ada channel. Nanti anak kasih nomor orang yang jualan kambing yang bisa harganya sampai 500.000, 600.000 anak dombanya. Ya anak domba 10 kilo paling geus gengkieu. Jangan kita pikir besar, anak dombanya anak domba, tapi dia apa? Sah. Cobalah setelah itu rasakan bagaimana Allah berikan kita tambah lagi kuat dalam berislam. Allah mudahkan rizkinya, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan urusannya. La in syakartum la azidannakum, sudah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan berkurbanlah tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 boleh enggak? Boleh, sah. Kita mau cari yang paling afdol enggak? 1 ekor kita sembelih di tanggal 10 Dzulhijjah lebih afdol daripada 1000 kita sembelih tanggal 11. Jelas ini? Kenapa? Kenapa? Abu-abu? Karena keutamaan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebenarnya perlu diingatkan sebagian DKI masjid yang bertepatan Idul Adha dengan hari Jumat ya. Biasanya mereka akhirkan kan kurban itu di tanggal 11, ya enggak? Ini kasihan. Kasihan para jamaah.
ya lebih baik tetap di hari Jumat, walaupun keburu Jumatan nggak apa-apa, pakai baju yang masih bau-bau kambing, nggak ada masalah. Setelah Jumatan lanjutin lagi. Ya Allah alam lah kalau seandainya ada kendala ini dan itu. Yang jelas keutamaan berkurban di tanggal 10 tidak bisa sama dengan berkurban di tanggal berapa? 11, 12, 13. Jelas ini insyaallah. Baik. Ini tentang keutamaan berkurban, dan bagi yang sudah punya hewan kurban atau sudah mau berkurban, maka hari Ahad terakhir nih untuk cukur-cukur, ya, cukur kumisnya, rambutnya, kuku terakhir. Ya, ini bukan hukumnya haram, hanya makruh saja. Kalau seandainya pun cukur enggak sampai berdosa. Baik. Jelas insyaallah ya. Dan untuk kesempurnaan kajiannya insyaallah di Al-Ikhwan insyaallah tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tafadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah enggak ada. Baik, mungkin ini yang ana bisa sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.